Baik, kita lanjutkan kuliah kita hari ini. Kita masih di pembahasan mengenai apa? Kinematika benda benda titik ya. Kinematika benda titik. Nah, terakhir kita membahas bagaimana gerak partikel benda titik untuk kasus dua dimensi. Ya. Kita review sedikit sebelum kita lanjutkan. Nah, kita biasa mendeskripsikan partikel tersebut dalam dua buah koordinat yang umum kita gunakan, yaitu koordinat kartesian dan koordinat polar ya. Nah, misalkan kita tinjau suatu titik dalam koordinat tersebut, misalkan titik P di sini ya. Nah, kita bisa misalkan dia dalam suatu koordinat kartesian, kita simbolkan XP, YP ya. Letak titik P-nya, kemudian dalam koordinat polar itu rho dan pi ya. Nah, sehingga kalau kita gambarkan dalam plot koordinat seperti ini, titik P-nya di sini, maka kita bisa uraikan vektor-vektor basis vektornya ya. Yang ini untuk basis vektor koordinat kartesiannya. Jadi kalau titik P-nya di sini, maka dia punya arah vektor atau basis vektor ke arah sumbu X ke sini dan sumbu Y ke sini. Nah, kemudian dalam koordinat polar, maka akan ada basis vektor untuk titik P ini berarti ada ke arah rho yang searah dengan arah vektornya dari pusat koordinat, dan di sini ada arah pi ya, pi topi itu tegak lurus dengan rho topi. Nah, sehingga di sini kita bisa nyatakan vektor posisi dari titik P untuk koordinat kartesian itu XP X topi ditambah YP Y topi ya. Jadi XP titik XP dalam arah X sumbu X dan titik Y besar Y dalam arah sumbu Y ya. Kemudian untuk koordinat polar itu sama dengan rho topi ya. Nah, karena dia di sini tidak ada arah ke pi ya. Dia tidak lurus dengan arah si titik P-nya. Jadi di sini ditambah dengan 0 pi topi ya. Nah, kemudian dari gambar juga kita bisa dapatkan hubungan antara X dan rho ya. Rho ini itu adalah panjang atau jarak dari titik P ke pusat koordinat, di mana XP itu sama dengan rho cos theta, tinggal proyeksi biasa ya. Dan YP sama dengan rho sin P, sorry, P ya. Rho cos P dan YP rho sin P, dan hubungan keduanya rho itu sama dengan akar X kuadrat plus YP kuadrat ya. Nah, kemudian vektor-vektor basis dari kedua koordinat ini bisa kita hubungkan ya. Kalau ini kita gabungkan keduanya, vektor basis di koordinat kartesian dan polar, kita bisa gambarkan seperti ini ya. Jadi titik P-nya itu ada di sini ya. Titik P-nya itu ada di sini. Titik P-nya di sini ya. Kemudian arah vektornya ke sini ya. Jadi kita tinjau titik P-nya, maka vektor basis ke arah X-nya itu ke sini ya, kemudian yang ke arah Y ke sini, kemudian yang arah rho topi di koordinat polar ke sini, dan yang pi topi ke sini ya. Jadi ini saja yang kita pindahkan di atas ya. Yang ini basis vektor ini dan basis vektor ini kita gabungkan. Nah, kemudian kita bisa hubungkan antara basis vektor masing-masing koordinat tersebut ya. Di sini kita bisa dengan mudah mendapatkan bahwa di sini sudutnya adalah pi, di sini juga adalah pi. Sehingga kita bisa lihat bahwa basis vektor rho topi itu merupakan kombinasi dari x topi dan y topi ya. Jadi rho topi itu sama dengan x topi cos pi ditambah dengan y topi sin pi. Nah, ini ya. Kemudian yang pi topi itu kombinasi dari eh, yang ini ya. Kalau ke sini adalah arah basis vektor yang positif, berarti di sini ada yang negatif. Berarti minus x topi sin pi ya, yang di sini. Ini diproyeksikan ke sini. Kemudian y topi cos pi ya. Nah, jadi kita dapatkan hubungan dia ada perubahan, dan kalau kita lihat di sini kedua basis vektor tersebut itu bergantung terhadap pi ya. Jadi rho topi bergantung terhadap pi, pi topi juga bergantung terhadap sudut pi, sehingga kita bisa dapatkan hubungan antara dero dan depi, dan juga depi topi dan depi ya. Jadi karena dia berubah terhadap pi, kita bisa cari hubungan perubahan rho terhadap pi-nya ya melalui hubungan diferensial seperti ini. Sehingga kita dapatkan dero topi depi itu sama dengan pi topi, dan depi topi depi itu sama dengan minus rho topi ya. Nah, selanjutnya kita sudah siap untuk mengidentifikasi bagaimana
posisi, kecepatan dan percepatan dari gerak partikel dalam kedua koordinat tersebut ya. Dalam koordinat kartesian tentunya lebih mudah ya. Ini sudah umum kita dapatkan. Posisinya itu x topik plus y topik, kemudian kecepatannya tinggal kita turunkan terhadap waktu. Percepatannya kita turunkan kecepatannya terhadap waktu. Nah, kemudian untuk koordinat polar, posisinya tadi kita dapatkan, kita tentukan di atas vektor r itu sama dengan rho topi ya. Kecepatannya kita turunkan terhadap t ya, waktu dr dt. Nah, karena di sini kita anggap dia sebagai dua fungsi yang berbeda, maka kita turunkan masing-masing fungsinya ya dengan turunan total ya. Jadi kita turunkan dulu yang rho-nya dikali dengan rho topi, kemudian diturunkan rho topinya terhadap t, kemudian kita dapatkan dikalikan dengan rho, kita dapatkanlah kecepatannya bentuknya seperti ini ya. T sama dengan rho dot rho topi ditambah dengan rho pi dot pi topi. Jadi kita dapatkan komponen kecepatan arah radial suku di depan rho topi ya, dan kecepatan dalam arah pi ya, pi topi itu suku di depan ini ya. Nah, jadi ini adalah bentuk kecepatan dalam koordinat polar. Jadi kecepatan yang ini itu setara dengan kecepatan yang ini ya. Dia setara dengan kecepatan ini. Atau yang ini, x dot x topi ditambah dengan y dot y topi. Jadi dia setara tapi digambarkan dengan koordinat yang berbeda. Tapi titik yang ditinjau, kecepatan suatu benda titik yang ditinjau itu sama. Kemudian tanda dot di sini itu umum kita ketahui sebagai turunan terhadap waktu. Oke, sekarang kita lanjutkan ya. Nah, ini yang tadi menjadi tugas ya yang dikerjakan. Kita mau cari bagaimana percepatan dari si partikel tersebut dalam koordinat polar ya. Artinya dengan mudah kita tinggal turunkan kecepatannya saja ya. Kita turunkan kecepatan dalam koordinat polar ini terhadap waktu ya. Nah, di sini kita lanjutkan. Jadi di sini kita tinggal turunkan masing-masing suku ya. Jadi di sini bisa kita dapatkan, kita turunkan dulu suku pertama. Nah, karena di sini kita bisa membaginya menjadi dua fungsi yang berbeda, rodot dan rotopi, maka ini akan menjadi turunan total kembali ya. Jadi turunan suku pertama itu kita bisa tuliskan menjadi dro dot dt dikali dengan rotopi ya. Kemudian ditambah dengan rodot d rotopi dt seperti ini. Kemudian ditambah turunan suku yang kedua. Nah, suku yang kedua ini itu dia ada, kita bisa menganggapnya tiga buah fungsi yang berbeda, tapi kita bisa nyatakan dulu dia ini satu fungsi, satu kesatuan fungsi dulu kita turunkan, nanti ini diturunkan total lagi ya. Jadi bisa kita tuliskan menjadi seperti ini. Ini ditambah berarti kita punya d rho dt dikali dengan pi dot pi topi ya. Kemudian ditambah dengan rho, kemudian di sini d dt dari pi dot pi topi. Nah, seperti ini ya. Nah, yang ini itu kita turunkan lagi, kita bongkar lagi menjadi turunan dua fungsi yang berbeda ya. Suku yang ini nanti akan menjadi di sini saya tuliskan saja berarti d pi dot per dt dikali dengan pi topi ya, ditambah pi dot d pi topi per dt. Nah, seperti ini. Nah, sehingga kalau kita menjabarkan sekarang, kita akan punya di sini kita punya d rho dot dt, atau ini langsung saja ya. Turunan rho dot terhadap t berarti turunan dua kali dari rho ya. Berarti saya tuliskan saja di sini rho double dot. Maksudnya di sini turunan dua kali terhadap t, kemudian di sini rho topi ditambah di sini rho dot. Nah, ini kita simpan dulu. Nah, perhatikan di sini rho di sini itu dia bergantung terhadap pi ya. Mana? Sebentar. Nah, ini. Rho topi itu dia bergantung terhadap eh, sebentar. Terhadap pi ya.
Dia bergantung terhadap P. Sedangkan di sini kita mau cari turunan terhadap T ya. Nah, sehingga kita bisa bongkar suku turunan ini dengan aturan atau dalil rantai ya. Ini bisa kita bongkar menjadi D rho topi dP ya, karena rho-nya bergantung Pi dikali dengan dP per dt ya. Ini sama ya, ini sama dengan yang ini. Jadi ini kita bongkar dengan dalil rantai seperti ini. Nah, karena kita bisa dengan mudah mendapatkan ini adalah Pi dot dan doro topi dopi dpi itu kita sudah dapatkan tadi di atas. Kemudian di sini ditambah ini menjadi d rho dt itu tidak lain adalah rho dot ya. Berarti di sini rho dot dikali dengan Pi dot Pi topi ditambah dengan ini saya pindahkan di bawah saja. Ini ditambah rho suku yang ini ya. Ini menjadi dP dot dt berarti Pi double dot dikali dengan Pi topi ya. Kemudian ditambah ini Pi dot. Nah, di sini Pi topi dia juga bergantung terhadap sudut Pi sehingga ini bisa kita bongkar juga dengan dalil rantai ya. Berarti di sini bisa kita tuliskan dP topi per dP dikali dengan dP dt. Nah, seperti ini ya. Nah, kita sudah dapatkan tadi di atas d rho topi dP itu sama dengan P topi dan dP topi per dP itu sama dengan minus rho topi ya. Nah, di sini sekarang kita akan dapatkan di sini menjadi kita langsung keluarkan saja dari dalam kurung siku. Di sini rho double dot rho topi di sini ditambah rho dot yang ini adalah P dot ya dP dt ini P dot. Kemudian tadi doro dopi itu tidak lain adalah Pi topi. Kemudian ditambah suku yang ini berarti rho dot Pi dot Pi topi. Kemudian ditambah dengan yang ini rho Pi double dot Pi topi ya. Kemudian ditambah Pi topi Pi dot sorry. Kemudian yang ini dP dt itu Pi dot juga ya. Berarti di sini Pi dot kuadrat dikali dengan rho. Di sini ada rho. Di rho Pi dot kuadrat. Kemudian dopi topi dp itu tidak lain adalah minus rho topi ya seperti ini. Nah, jadi kita sudah dapatkan ini adalah tadi percepatannya ya dalam koordinat polar. Nah, sekarang tinggal kita kumpulkan suku-suku yang mempunyai basis vektor yang sama. Jadi yang punya rho topi kita kumpulkan, yang punya pi topi kita kumpulkan ya. Berarti ini akan sama dengan kita kumpulkan yang rho topi dulu. Berarti kita punya rho double dot kemudian dikurang ini ya, dikurang rho pi dot kuadrat ya. Rho topi kemudian ditambah suku yang ini. Yang ini berarti rho pi double dot ya. Kemudian di sini ditambah ini sama ya, berarti 2 rho dot pi dot. 2 rho dot pi dot pi topi. Nah, seperti ini. Nah, jadi kita dapatkan bentuk percepatan dalam koordinat polarnya. Nah, dari sini dari rumusan percepatan ini kita bisa mengidentifikasi percepatan dalam arah radial ya dan dalam arah tangensial dengan melihat komponen dari vektor percepatannya. Yang di depan rho topi artinya ini adalah percepatan arah radial, sedangkan yang ini itu percepatan arah tangensial ya. Ini yang searah rho topi dan ini yang searah pi topi. Atau bisa kita tuliskan A rho itu sama dengan rho double dot dikurang rho pi dot kuadrat. Kemudian A pi itu sama dengan rho pi double dot ditambah 2 rho dot pi dot ya seperti ini. Nah, jadi ini percepatan arah radial dan ini adalah percepatan arah tangensial. Nah, di sini kita bisa mendapatkan banyak
informasi ya. Kita bisa dapatkan banyak informasi dari rumusan percepatan ini. Misalkan saja perhatikan suku yang ini ya, suku rho pi dot kuadrat. Perhatikan suku rho pi dot kuadrat. Nah, ini bisa kita uraikan menjadi rho pi dot kuadrat per rho ya. Nah, perhatikan suku rho pi dot ini. Kalau kalian ingat di atas kita sudah dapatkan bahwa rho pi dot itu sebentar di mana ya? Sebentar, rho pi dot apakah ada di sini? Harusnya ada. Oh, ini ya. Nah, ini sebenarnya kalau kita jabarkan, ini tidak lain sama dengan V, kecepatan arah radial dikali rho ini ya, ditambah dengan kecepatan arah pi ya, tangensial pi topik. Nah, rho pi dot itu tidak lain adalah VP ya di sini. Perhatikan. Ini ya, maka kita bisa tuliskan bahwa di sini rho pi dot kuadrat ini sama dengan VP kuadrat per rho. Nah, bentuk ini itu familiar dengan yang pernah kita dapatkan di fisika dasar ya atau di fisika SMA, di mana ini adalah percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal. Kalau di fisika dasar rho ini biasanya R ya, sama dengan R, jari-jari dari geraknya ya, gerak melingkarnya. Nah, dari komponen percepatan radial ini kita bisa lihat bahwa kalau rho-nya dia konstan, artinya R-nya atau jari-jari dari si apa? Jari-jari posisi si mana tadi? Ini ya. Kalau rho-nya itu konstan, artinya jarak antara pusat koordinat dengan P-nya itu dia konstan, maka rho dot dan rho double dot-nya itu akan sama dengan 0 ya. Nah, informasi yang kedua yang bisa kita dapatkan bahwa jika rho-nya konstan, maka kita akan dapatkan bahwa rho dot-nya itu akan sama dengan rho double dot sama dengan 0 ya. Nah, sehingga menyisakan suku yang ini saja. Maka kita biasa menyebutnya bahwa benda tersebut atau benda detik tersebut itu bergerak dalam lintasan lingkaran. Benda bergerak dalam lintasan lingkaran. Atau kalau di fisika dasar kita kenal dengan gerak melingkar beraturan. Jadi perhatikan ya, di gerak melingkar beraturan itu jari-jari eh, partikelnya itu tidak berubah ya. Artinya R-nya konstan atau kalau di sini rho-nya konstan. Jadi sebenarnya komponen percepatannya itu seperti ini. Eh, eh, Secara total ya, secara matematis lengkapnya seperti ini. Untuk kasus jari-jari partikelnya atau posisi partikelnya, dari jarak posisi partikelnya dengan pusat koordinat itu dia konstan, maka dia menyisakan komponen percepatan sentripetal saja. Artinya benda tersebut bergerak dalam lintasan lingkaran. Nah, kalau P-nya konstan, nah maka P dot-nya itu akan sama dengan 0 ya. Akibatnya apa? Menyisakan percepatan radial yang menyisakan percepatan rho double dot saja. Nah, ini biasa kita kenal dengan gerak lurus berubah beraturan ya. Jadi gerak partikelnya itu di sepanjang arah radialnya saja ya. Jadi kalau P-nya konstan, ininya konstan, berarti si partikel P-nya itu dia bergerak sepanjang ini saja ya. Nah, kita kenal sebagai gerak lurus berubah beraturan. Itu informasi kedua yang kita dapatkan ya. Nah, kemudian yang percepatan arah tangensialnya suku Dori apa do 2 rho dot pi dot ini, nah, perhatikan suku 2 rho dot pi dot ini. Nah, itu biasa kita kenal sebagai
percepatan Coriolis ya, Coriolis. Nah, nanti ini akan ada pembahasan khususnya di bab-bab akhir di semester ini ya. Contoh kasusnya itu misalkan bagaimana percepatan suatu benda akibat perputaran bumi ya. Percepatan dari rotasi bumi. Jadi misalkan kita punya suatu benda titik, kita jatuhkan ke permukaan bumi. Nah, itu kan ada percepatannya G ke arah pusat bumi ya. Nah, tapi kalau si kita mempertimbangkan gerak rotasi si bumi dengan percepatan tertentu, maka percepatan tersebut itu akan mempengaruhi percepatan total dari si partikel tersebut. Nah, itu yang disebut sebagai percepatan Coriolis. Jadi percepatan dari rotasi bumi yang mempengaruhi percepatan dari si partikel tersebut. Ya. Nah, kalau biasanya kan kita menganggap bahwa bumi ini diam, ada partikel yang jatuh ya percepatannya sebesar minus apa? Sebesar G ya, besarnya G. Nah, tapi kalau kita tinjau dari luar, misalkan kita melihat bumi dari luar, kita tahu bahwa bumi itu dia berotasi dengan percepatan tertentu. Nah, itu disebut sebagai percepatan Coriolis. Nah, percepatan itu mempengaruhi percepatan si partikelnya ya. Oke, jadi ini adalah kita sudah dapatkan rumusan percepatan partikel benda titik dalam koordinat polar ya. Dan percepatan ini itu setara dengan percepatan dalam koordinat kartesian di atas ya. Ini. Percepatan ini dia setara ya. Kalau ini kan berarti kita punya x double dot x topi ditambah dengan y double dot y topi. Intinya kita bisa mentransformasikan percepatan dalam koordinat kartesian ini ke dalam koordinat percepatan dalam koordinat polar. Dan bentuk kesetaraannya itu bisa dilihat dari persamaan percepatan dari masing-masing koordinat tersebut. Ini untuk kasus dua dimensi. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjutkan? Nah, ini tadi jawaban yang tugas yang diberikan tadi pagi ya. Kira mudah ya, tinggal diturunkan biasa, kemudian kita hubungkan dengan besaran-besaran yang kita sudah peroleh sebelumnya. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita lanjutkan. Nah, kita sudah membahas gerak partikel dalam satu dimensi, kemudian ini dua dimensi ya, dalam koordinat polar dan ke kartesian. Nah, sekarang kita melangkah ke bagaimana gerak dalam ruang ya. Yang ketiga, bagaimana gerak dalam ruang atau kasus tiga dimensi. Nah, di sini kita biasa menggunakan tiga buah koordinat yang umum atau yang populer. Tentunya yang pertama kita punya koordinat kartesian ya. Koordinat kartesian. Kemudian yang kedua kita punya koordinat silinder ya. Kita punya koordinat silinder. Kemudian yang ketiga kita punya koordinat bola ya. Kalau tadi dua dimensi ada kartesian dan polar, di tiga dimensi kita punya kartesian, silinder, dan bola. Yang silinder dan bola ini sebenarnya merupakan pengembangan dari koordinat polar yang ada di dua dimensi. Ya. Nah, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama koordinat kartesian. Nah, ini sebenarnya sama dengan koordinat kartesian dimensi dengan tambahan satu sumbu lagi ya. Ini saya kira mudah. Posisinya kita bisa ketahui, misalkan RT, masing-masing komponennya itu ada X, arah X topi ditambah dengan Y topi ditambah dengan Z topi ya. Kemudian kecepatannya berarti tinggal diturunkan saja ya. Berarti kita akan punya di sini Fvx X topi ditambah Vy Y topi ditambah Vz Z topi. Atau sama dengan ini turunan dari X ya. Berarti kita punya X dot X topi ditambah dengan Y dot Y topi ditambah dengan Z dot Z topi. Kemudian percepatannya
Berarti kita punya di sini AX, X topi, ditambah AY, Y topi, ditambah AZ, Z topi. Atau sama dengan X double dot, X topi, ditambah Y double dot, Y topi, ditambah Z double dot, Z topi. Nah, ini saya kira mudah ya. Ini deskripsi gerak partikel atau benda titik, posisi, kecepatan, dan percepatan dalam koordinat kartesia 3 dimensi. Dia ada tambahan satu sumbu Z ya. Nah, sekarang kita ke koordinat yang kedua. Koordinat yang kedua itu koordinat silinder ya. Jadi kita mulai dari yang paling mudah, ini agak mudah, kemudian yang agak sedikit rumit itu koordinat bola. Nah, sebenarnya koordinat silinder ini itu merupakan koordinat polar. Koordinat polar ya. Rho pi itu ditambah dengan sumbu vertikal Z ya. Jadi kalau kita punya, kalau kalian perhatikan, misalkan ini adalah sumbu, ini X, ini X, ini Y, ya. Nah, kemudian di sini kita punya lingkaran ya dalam koordinat polar, maka kita tambah satu sumbu Z ke atas, nah, bentuklah silinder ya, seperti itu. Atau kita gambarkan saja di sini bentuk koordinatnya. Kita gambarkan dulu koordinat kartesiannya. Sebentar, ini kita punya ini ya, ini X ya, ini sumbu X-nya, ini sumbu Y-nya, ini sumbu tambahannya Z-nya ya. Nah, kemudian misalkan titik yang ditinjau itu di sini. Ini titik P ya, titik P. Dan ini adalah vektor, sebentar, vektor posisinya kita beri gambar ini. Vektor posisinya ke sini ya. Ini adalah vektor R-nya seperti ini ya. Nah, ini kalau kita proyeksikan berarti di sebentar. Saya tuliskan dulu, sudah benar. Nah, berarti ini proyeksi ke bidang XY-nya itu kalau kita ingat di kasus dua dimensi itu kita punya rho ya. Kita punya rho, sebentar. Saya draw line di sini. Kita punya proyeksi ini ke sini ya. Ya, kemudian ini ke sini. Ini ke sini. Jadi titik P-nya kita proyeksikan ke bidang XY ya. Kemudian jarak yang ini, sebentar. Ini adalah rho ya di bidang XY. Jadi kalau di kasus dua dimensi itu kita punya bidang yang ini saja ya. Titiknya P-nya ada di sini. Tapi karena kita tinjau tiga dimensi, nah titiknya berada di dalam ruang ya. Nah, misalkan di sini kita tinjau yang silinder. Nah, berarti yang ini adalah rho ya. Ini adalah rho. Ini adalah rho. Ini yang rho, panjangnya adalah rho ya. Kemudian yang ini itu sudut pi ya. Jadi coba dibayangkan dibandingkan dengan koordinat polar sebelumnya. Kalau kita tutup bagian sumbu Z-nya ya, kita bayangkan ini sumbu X, sumbu Y, ini rho-nya, titiknya ada di sini ya. Ini adalah pi ya. Nah, kemudian sekarang titiknya kita pindahkan di sini. Ya, bisa dibayangkan ya. Sehingga sekarang kita punya arah basis vektor masing-masing untuk koordinat kartesian, arah basis vektornya titik P-nya ya, ini titik P. Sorry. Maka kita bisa tuliskan di sini ini adalah seperti ini. Nah, titik P-nya di sini ya, titik P-nya di sini. Jadi titik P yang di sini itu punya arah basis vektor, di sini adalah Y topi, di sini adalah X topi, dan ini adalah Z topi. Nah, untuk
basis vektor koordinat polarnya, berarti kita punya di sini, kita punya arah Z, Pi, dan Rho ya. Kita punya di sini arah Z-nya ke atas, ya. Kemudian arah Rho-nya ke sini ya, ini arah Z, arah Rho-nya ke sini. Nah, kemudian arah Pi-nya itu yang tegak lurus dengan dengan Rho di bidang XY. Jadi kira-kira ke arah sini. Nah, berarti ini adalah Z topi, yang ini adalah Rho topi, dan yang ini adalah Pi topi, dan ini adalah Rho topi ya. Jadi ini adalah titik P-nya ini ya. Jadi titik P yang ini itu mempunyai dua jenis basis vektor untuk masing-masing koordinat. Kalau kita uraikan, ini untuk arah basis vektor di bidang Kartesian, dan ini titik P arah basis vektor di bidang di koordinat di ruang silinder ya. Nah, di sini kita bisa lihat sekarang hubungan antara koordinat basis vektor antara koordinat Kartesian dan koordinat silindernya ya. Kita bisa melihat hubungan antara basis vektor koordinat silinder dan koordinat Kartesian ya. Sebagaimana yang kita lakukan di kasus dua dimensi. Di dua dimensi kita bisa lihat hubungan antara hubungan koordinat polar dan Kartesian ya. Jadi basis vektor koordinat polar bisa dinyatakan dalam basis vektor koordinat. Jadi basis vektor dalam koordinat polar bisa dinyatakan dalam basis vektor koordinat Kartesian. Nah, sama halnya di kasus tiga dimensi. Jadi masing-masing basis vektor ini itu bisa dinyatakan dalam basis vektor Kartesian ya. Nah, sekarang perhatikan, kita bisa lihat di sini hubungannya untuk Rho topi. Nah, itu akan sama dengan X topi dikali dengan cos pi ya, atau cos pi X topi ditambah dengan Y topi sin pi, atau sin pi dikali Y topi. Kemudian yang pi topi itu sama dengan minus sin pi X topi ditambah cos pi Y topi. Sedangkan untuk yang Z itu dia tidak berubah ya, karena dia arah basis vektornya itu dia berimpit ya di sumbu Z. Berarti Z topi itu sama dengan Z topi ya. Bisa dibayangkan ya. Atau nanti kita akan gambarkan saja ya. Kenapa Rho topi bisa dinyatakan seperti ini, Pi topi kenapa bisa dinyatakan seperti ini, kenapa Z topi bisa dinyatakan seperti ini ya. Intinya untuk Z topi itu karena dia berimpit, artinya tidak ada proyeksi antara keduanya karena dia merupakan arah basis vektor yang sama. Yang bisa dinyatakan itu adalah arah basis vektor Rho dan arah basis vektor Pi ya, yang ini dan yang ini ya. Jadi ini kalau kita gabungkan dengan yang ini, itu bisa kita nyatakan masing-masing antara keduanya. Oke, kita break dulu kira-kira 10 menit. Nanti kita akan lanjutkan di sesi yang kedua.